Jadi orang yang punya harta, lo ngerti? Ya, apa ya namanya, akan menjadi hiasan buat dia akan kekayaannya kalau dia belajar ilmu. Paham deh? Kenapa? Karena pasti kekayaan yang dia miliki dengan ilmu yang dia pelajari sejak dia anak-anak dari orang tuanya, apalagi sejak balik dia terus belajar, ya pasti itu nih dia nggak akan dibawa sombong oleh kekayaannya. Kenapa? Karena ilmu memberitahu sombong itu tercela, sehingga dia nggak sombong dengan kekayaannya. Tuh. Nah, Imam Ali kan bilang belajar ilmu buat semua nih kita yang beragama Islam. Oh, berarti kalau anda yang beragama Islam belajar ilmu agama, ternyata anda Allah kan. Ini kata mutiara Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata sebagai berikut. Ta'allamul ilma, belajar oleh kalian ilmu. Das ilmu syariat ya. Ilmu syariat. Artinya hukum-hukum keagamaan, lalu hukum-hukum ya yang ilmu-ilmu yang menjadikan kita yakin akan keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ilmu tauhid. Ta'allamul ilma, belajar oleh kalian akan ilmu itu. Itu maksudnya ilmu-ilmu ya yang merupakan syariat Nabi Muhammad SAW yang wajib-wajib untuk kita pelajari. Pelajari ilmu agama. Tuh, pelajari oleh kalian. Tuh perintah tuh, ini kalimat perintah. Ta'allamul ilma, belajar oleh kalian akan ilmu syariat itu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu tuh, ilmu syariat agama. Kalau kalian yang beragama Islam bertuhankan kepada Allah, bernabikan kepada Muhammad SAW dalam syariat, belajar itu ilmu, fa innahu, maka sebenarnya itu ilmu zainun ya, sebagai hiasan. Tuh, hiasan berarti dekor indah. Tuh, bagi siapa? Lil ghani, bagi orang kaya. Tuh, fa innahu zainun lil ghani, karena sesungguhnya itu merupakan hiasan bagi orang kaya. Orang kaya jadi wangi harta yang dia miliki dengan kekayaan yang Allah berikan ketika dia ada ilmu. Pasti ilmu nuntun ente untuk keluarin zakat. Tuh, ngerti ya? Dengan ente belajar ilmu lalu ente usaha di dunia dengan ilmu ya, dan Allah kasih nasib ente baik, rezeki ente makmur, usaha ente maju segala macamnya. Ilmu yang ente pelajari tentang ajaran agama menjelaskan hukum-hukum harta yang bata barisan tertentu dikeluarin zakat. Tuh, ngerti? Atau harta yang lebih dari kecukupan ya, ilmu yang ente pelajari hadir majelis ilmu menerangkan keutamaan bantu orang yang dalam butuh, sehingga ente dengan dorongan ilmu tadi ente bantu orang nggak mampu, bukan zakat, bantu orang nggak mampu. Tuh, ngerti? Bantu orang segala macamnya, nolong orang dengan kelebihan ente dari harta yang ente miliki. Tuh, ngerti? Maka ente punya pandangan tersendiri di lingkungan di mana ente tinggal. Tuh, jadi indah kekayaan yang ente miliki. Tuh, ngerti? Jadi apa? Karena kekayaan ente tadi diliputi dengan ilmu. Ingat, ente bukan orang berilmu ya, tapi ente belajar ilmu. Kan banyak orang yang berharta murah tangan. Lebih banyak yang pelit sih di akhir zaman. Di akhir zaman lebih banyak yang pelit. Yang baik, tapi ingat baik bukan ngambil keuntungan ya. Kalau besok ya bentar apa ya, masa-masa kampanye pada baik orang. Itu mah ada kepentingan, Bu. Ini ada baik dia. Ngerti? Dengan sebatas kemampuan dia. Tuh, ngerti? Jadi orang yang punya harta, ngerti? Ya, apa ya namanya, akan menjadi hiasan buat dia akan kekayaannya kalau dia belajar ilmu. Paham deh? Kenapa? Karena pasti kekayaan yang dia miliki dengan ilmu yang dia pelajari sejak dia anak-anak dari orang tuanya, apalagi sejak balik dia terus belajar, ya pasti itu nih dia nggak akan dibawa sombong oleh kekayaannya. Kenapa? Karena ilmu memberitahu sombong itu tercela, sehingga dia nggak sombong dengan kekayaannya. Tuh. Nah, Imam Ali kan bilang belajar ilmu buat semua nih kita yang beragama Islam. Oh, berarti kalau anda yang beragama Islam belajar ilmu agama, ternyata anda Allah kehendaki jadi orang kaya, tuh anda punya hiasan. Tuh, ngerti? Tapi nggak setiap orang Islam kaya. Gimana? Wa aunun lil fakir, dan ilmu dia akan menjadi penolong, pembela, pembantu bagi orang miskin. Tuh, ngerti ya? Jadi anda yang anda orang yang digolongkan miskin menurut agama, tuh, ngerti? Ya, tapi kemiskinan anda enggak mengarah anda kepada perbuatan hina, nyolong,
Tuh nanti nyolong, ngerampok, jual narkoba segala macamnya. Tuh nanti sehingga Anda tertolong, tuh nanti ya dari hal-hal yang menjadikan Anda hina atau menjadikan Anda naudzubillah atau menjadikan kehormatan ente diinjak orang kaya. Tuh nanti hanya dengan ilmu. Kenapa? Tuh karena ya walastu aqulu innatu bihi. Tuh nanti ya walakin yad'u ilal qanaah. Tuh. Jadi kata Imam Ali, bukan aku bermaksud nanti buat orang miskin tadi ya dengan dia menuntut ilmu ya lalu dia dengan ilmu tadi untuk mencari dunia atau mencari kaya, bukan, akan tapi ilmu tadi akhirnya jadi mendorong ente merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada ente saat ini. Ngerti ya? Artinya ini orang miskin, ngerti? Miskin sementara kan dia butuh kebutuhan, butuh dong kebutuhan yang dia harus penuhi, sementara dia jalan dari rumah pagi bawa karung. Ngapain? Nyari botol aqua. Ngerti? Nyari botol aqua, nyari botol apa kaleng Pocari Sweet. Ngerti? Mahal itu. Sekilo 8.000 itu. Kata orang sekarang 10.000. Kalau berban enggak, deseng. Tuh, dikumpulin sama dia. Nanti waktu-waktu tertentu dia sempetin waktu hadir majelis ilmu. Berarti belajar ilmu agama itu. Tuh ngerti? Maka orang yang belajar ilmu agama kalau keadaan dia miskin, tuh nih, nggak akan tuh ngerti dia dengan belajar ilmu agama lalu dengan kemiskinan yang dijalankan selama ini, ya, ke depannya kita nggak tahu, nggak akan tuh ngerti ya merendahkan dia punya kehormatan di mata manusia, enggak. Paham deh? Kan banyak orang sekarang miskin, naudzubillah dia adu domba mau. Tuh ngerti? Dia adu domba mau, disuruh jual narkoba mau, disuruh jadi mata-mata di kampung lo kapan tuh motor pemiliknya kosong, jadi mana mau? Nyata loh. Tuh nggak belajar agama. Tapi kalau dia belajar agama nggak mungkin mau begitu. Tuh ngerti? Dia nggak mau. Bahkan justru kebiasaan dia begadang jadi mau ngamanin lingkungan. Padahal hansip bukan, kamtip bukan. Tuh ngerti? Tapi dia mau peduli ketika ada warga-warga yang ada kenali kok dicuriga. Tuh ngerti? Paham deh? Berarti orang belajar agama. Tuh ngerti? Sehingga apapun yang dia lihat ya, di lingkungan dia saat dia lagi melek mata malam hari, ya kan dicuriga. Tuh ngerti? Seandainya kata yang lewat lo curiga nyolong motor kan bukan motor lo, enggak. Tuh ngerti? Apa yang orang itu miliki dalam benda harta bendanya, ya itu aneh pikirkan ke diri anda. Bagaimana kalau yang punya motor itu anda lalu dicorong orang? Oh orang miskin bisa begitu. Tuh ngerti? Kapan? Ketika belajar agama. Tapi kalau belajar agama nggak bisa. Tuh ngerti? Nggak bisa dia nongkrong tengah malam bengong lalu ada orang mau nyolong motor di kampung dia. Tuh nih, didekatin sama yang mau nyolong. Pepetin dia tuh, ajak ngomong, alihkan perhatian dia. Nanya-nanya pura-pura ada kontrakan kosong nggak segala macamnya. Maaf ini ilmu nggak bikin di rumah ya. Tuh ngerti? Ajak ngobrol, kasih kopi, temannya yang satu berbuat. Tuh ngerti? Kalau dia punya ilmu agama pasti peka dia. Siapa ini orang? Kok nggak kenal malam toto datang open. Tuh ngerti? Tadi ini orang kayak berdua nih, yang satu mana nih? Tuh, harus dia peka, curiga dia. Tapi kan nyata kagak. Kenapa? Karena udah umum sekarang nggak belajar agama. Tuh, jangan kata belajar agama sifat punya rasa kemanusiaan ya. Buat kewajiban sama agama nggak mau. Tuh, sholat nggak ngerti ilmu, Quran nggak bisa baca. Tuh, usaha nggak peduli halal haram. Lalu mau peka sama lingkungan, mustahil. Anak bininya hancur nggak buka aurat, nggak nutup aurat. Tuh ngerti? Anak bininya maghrib nggak kenal ibadah. Tuh ngerti? Suara yang ada di rumah maghrib isya handphone, televisi. Tuh, lalu mau peka sama lingkungan, oh enggak, yang penting gue. Tuh, tetangga mau susah, mau apa saya bodo amat. Tuh, tapi orang yang belajar agama kata orang nggak usah begitu. Tuh ngerti? Kenapa? Karena ketika dia belajar ilmu agama lalu dia ngerti, lalu dia dapati makmur rezeki dari Allah, kekayaan dia telah terhiasi dengan ilmu. Apa ya? Peduli, mau bantu orang, mau nolong orang. Tuh ngerti? Kekayaannya sejuta macam ya. Ada kaya dengan pangkat, ada kaya dengan jabatan, ada kaya dengan wewenang, ada kaya dengan apa semacam yang dia miliki lah, ibarat kata dia sama warga tahu-tahu ditokohkan. Tahu ngerti? Artinya dia nggak mentokohkan diri, tapi karena orang lihat ya jejak rekamnya bagus, tahu-tahu dia diangkat tokoh pemuda. Dia belajar agama, tuh deh. Maka julukan yang orang berikan kepada dia dan dia nggak merasa seperti itu, dia nggak sia-siakan. Emang benar digunakan buat kebaikan orang yang sangat baik sama dia. Berkah ilmu agama. Tapi kalau nggak bekal ilmu nggak mau. Tunggu deh. Ada orang susah jelas dia nggak mau nolong kecuali tunggu deh dia merasa orang itu datang ke gue. Tunggu deh. Sehingga apa? Nah, biar tau lo butuh gue. Itu orang sombong namanya. Berarti nggak ada ilmu itu. Di kita kenyataan hidup bagi seperti itu.
Dunia kita seperti itu sekarang. Tuh. Jadi nggak ada orang dengan kesadaran mau nolong kita, nggak ada. Karena nggak ada ilmu. Tuh, ketika dia berbuat baik, waspada itu. Ada apa? Oh, ternyata tahun besok pemilihan MMK, pantesan open, pantesan baik. Oh, berharap dia yang menang. Ya, udah kalau bicara agama, dunia harus diterangkan. Karena agama adanya lebih dulu sebelum dunia. Ngerti? Berarti kehidupan dunia itu bisa dibaca dengan agama. Tuh, langkah manusia pun, otak manusia niat bisa dibaca. Hati yang berilmu. Tuh, kebaca dia apa tujuannya, niatnya, naudzubillah. Gila malam amat nih. Itu jam pakai 1/4 subuh sih. Itu jam mati jangan dipajang kenapa? Pakai tinggi sih naruh. Yang bikin jam naruh tinggi itu di akhirnya kalau mati malas ganti baterai. Itu kan tinggi banget tuh jam tuh. Mau ngambil pakai apa coba? Tangga si Iwan juga asing nggak nyampe itu. Itu kan tinggi itu mati tuh jam tuh. Dari tadi aneh datang udah terus 1/4 kaget aneh. Tuh. Nah, artinya apa yang menjadi perintah agama buat kita, contoh wajib menuntut ilmu. Tuh, yakinkan semua kemuliaan kembali buat kita. Miskinnya nggak jadi menghinakan diri. Inti minta apa ya? Banyak inti orang-orang yang nggak mampu dihinakan sama orang mampu itu. Tuh, ngerti? Kenapa dia mau dihinakan kehormatan atau harga dia sebagai manusia? Karena lo merasa lo butuh dia. Tapi kalau belajar agama nggak mungkin begitu. Susah sih susah, pantang gue dihinain. Banyak orang Islam begitu. Tuh ngerti? Gue susah tapi gak begini cara lu ya. Banyak kan yang begitu, gak terima gitu dia diperlakukan hina oleh orang berduit. Kan dia punya harga diri. Yakinkan berarti ada ilmu agama itu. Tuh nih, minimal tuh dia punya iman kepada Allah. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga dia gak terima perlakuan hina orang yang dianggap mampu ya, atau dia kerja kepada dia, gak bisa dia. Tuh ibaratnya jadi supir ya, toto pagi bos, kamu gak cuci mobil saya. Tuh nih, berlebihan kata-katanya bisa ngamuk orang. Tapi ketika dia emang nggak punya ilmu, segala, ya pak, maaf pak, saya ketiduran, saya mau cuci. Emang dasar kamu kalau saya berhentiin mau kerja di mana? Jangan pak, ini najis, naudzubillah. Itu udah dihina, la ilaha illallah. Tuh nanti berapa tahun lo kerja sama tuh orang yang sekarang lo anggap kaya? 5 tahun. Berarti sebelum 5 tahun lo berapa tahun hidup? Siapa yang ngasih lo rezeki? Siapa yang ngasih lo makan? Tuh ngerti ya? Naudzubillah, kan sampai menghinakan. Tapi ketika dia punya ilmu agama, kemiskinan tadi menolong dia untuk apa? Untuk nggak menjadi dia hina dalam suatu perbuatan atau dihinakan oleh manusia, enggak. Apa? Karena dia punya kelebihan apa? Ya, gue nggak bisa kerja di kantor, di perusahaan, di pabrik segala macamnya. Iya, gue bisa jadi pemulung. Tuh nih, lo melihat gue jadi pemulung hina, tapi maaf gue mulia. Apa? Jadi gue nggak terjerumus dalam dalam kurir narkoba. Tuh nih, gue nggak jadi nyolong, gue nggak jadi segala macamnya, gue nggak jadi ngemis. Tuh nih, mulia nih. Berarti dia merasa cukup dengan itu. Kali-kali ntar dikumpulin jadi buka usaha. Tuh nih, mulia karena ilmu. Tuh sehingga Malik belajar ilmu agama, belajar. Dia hiasan bagi orang yang dianggap kaya. Tuh nih, dan dia juga jadi penolong bagi orang yang dianggap masih fakir. Dia belajar agama masih fakir. Tuh nih, tertolong ente dengan kefakiran ente berkah ilmu. Kenapa ente nggak jual agama? Tuh nih, dan nggak mudah diadu domba. Paham maksudnya? Tuh kan orang sekarang yang gampang dibegoin segala macamnya tuh. Ente karena nggak punya ilmu. Tuh ada dibodohi ente, diajak begadang segala macam. Kesian belum SMA mata udah labor main handphone. Ya kena auzubillah, anak tiap pulang dari mana malam ada anak yang suka ngaji ini malam ini gak main game, kesian. Tuh ngerti? Mata lu labur, tolol. Ulama-ulama banyak bilang kalau bisa baca Quran jangan pakai handphone. Tuh ngerti? Kenapa? Karena kalau ente baca Quran dari kitab, dari Quran ya, tahu nih, manfaatnya satu apa? Menjadikan mata ente terang. Tapi kalau ente baca Quran pakai handphone, bener dapat pahala. Tapi apa? Tapi penglihatan matanya jadi berkurang. Kenapa? Karena sinar itu. Memang hebat wali Allah. Tuh ngerti? Tuh Abu Bakar Adni almarhum Allah yarhamuh. Tuh ngerti? Jadi ente yang baca Quran pakai handphone, tetap lebih afdal pakai mushaf. Arti mushaf itu kitab Quran. Karena memandang baca Quran dengan mushaf yujlil basar, menerangkan mata. Sedangkan membaca Quran bil jawal, arti jawal tuh handphone, yud'iful basar, melemahkan mata. Ada? Melemahkan mata. Baca deh Quran pakai handphone. Ngerti? Benar ada pahala membaca. Ngerti? Tapi di situ ada bahaya. Ngerti? Apa? Karena menjadikan mata ente labur akhirnya. Padahal baca Quran, ngerti? Sehingga pakai yang afdal, pakai ini. Ini bocor-bocor Quran main game. La ilaha illallah. Dapat apa ente?
Tahu ngerti? Kenikmatan apa yang didapat? Tahu ngerti? Akhirnya dengan ente menghabiskan waktu dengan game, subuh lu terlambat. Tahu ngerti? Berarti ente menjurus kepada kemiskinan yang menghinakan diri ente sekarang atau akan datang. Bukti nyata. Tahu ngerti? Na'udzubillah, sayang jangan. Yakinkan mereka yang buat game emang mereka bikin itu untuk merusak generasi Islam, bukan untuk anak cucu turunan mereka. Sehingga tidak ada orang yang dari mereka para pembuat game anak-anak mereka menggandrunginya, nggak ada. Yang menggandrungi game orang Islam ente dan anak-anak orang Islam. Itu punya tetangga yang non muslim nggak? Cari anak mereka yang main game, nggak ada. Cari, ente punya mata, lihat dong. Tahu ngerti? Lihat siapa yang main game, semua orang yang seagama dengan kita. Tahu ngerti? Terus sehingga apa? Sehingga habis waktu mereka dengan itu. Tahu ngerti? Nggak belajar bata, nggak segala macamnya. Tahu ngerti? Mampir ke rumah orang, enak. Iya Sat, biar dia diam, nggak ganggu. La ilaha illallah. Mendiamkan anak dengan handphone. Paham ente? Akhirnya apa? Lo kenapa? Rumah sakit, kenapa? Matanya ini karena mampus. Yang begitu yang didoain. Jangan, biarkan. Tuh ngerti? Biarkan. Emang lo menghinakan diri lo dengan kemiskinan. Udah miskin bukan bangkit dengan ilmu, malah na'udzubillah. Nggak, ente lihat di lingkungan kan banyak orang yang nggak seagama. Cari ente lewat, jangan cari lewat tuh. Ada gak tuh di antara tetangga kita yang non muslim, waktu main game ada gak? Aneh yakin gak ada. Sejauh yang mata belum lihat. Semua yang dapat kabar di berita di TV, seorang anak terganggu karena radiasi, orang Islam. Paham ente? Ente nggak dengar berita ya, ente buat handphone udah apaan sih? Anda dapat hal berita-berita begitu, ya Allah kesian. Tahu ngerti? Tapi yang nggak mau ke anak-anak nggak kasih, langsung marah. Ngapain pakai handphone? Ini bak lagi agak main game, awas ya, abah banting. Harus begitu. Itu keras amat, nggak keras, tegas. Tahu ngerti? Tapi kalau terjadi apa-apa menak gue apa? Lu yang syukurin kan? Syukurin tuh anaknya begitu, rasain. Lu bisa syukurin. Baik-baiknya paling ya Allah kesian amat gitu doang. Nggak lebih. Baru-baru nolong, baru enggak. Jadi ada dua. Kalau yang baik masih ada punya baik sama ente, kesian. Udah ya selesai. Tahu ngerti? Yang hasad, yang mengademan sama ente di hati apa? Rasain lo. Tuh dia merasa. Udah ada dua yang apa yang ente hadapi dalam kehidupan. Yang paling baik banget ngomong begitu doang. Ya Allah kesian amat ya. Iya, mudah-mudahan ketemu obat gitu doang. Ngerti? Lebih nggak mungkin. Ngerti? Kecuali dia punya agama. Lalu yang emang ngarepin kita entah bagaimana, rasain lu, syukurin lu. Kalau perlu yang kakaknya sekalian. Itu gitu selesai. Ngerti? Waduh ya Rasulullah. Keadaan menyeramkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.